Halo, assalamualaikum. Ini adalah pertemuan ke-6 pemrograman akuntansi 1. Kita akan membahas tentang create, read, update, dan delete atau CRUD form. Yang mana kita bisa melakukan nantinya kita akan bisa membuat, membaca data, mengupdate data, dan menghapus data. Nah, yang akan kita lakukan CRUD atau proses CRUD ini, kita akan melakukan proses CRUD pada data mahasiswa. Pertama, kita harus membuat yaitu data mahasiswa dulu. Nah, aktifkan PHP Artisan. Kita akan membuat make controller mahasiswa controller. Jadi kita bikin mahasiswa controller ya. Terus kita tambahkan di sini ada minus resource. Lalu klik enter, maka Anda akan mendapatkan controller baru di bagian app ya. Masuk ke app HTTP dan di sini akan terbuat otomatis mahasiswa controller. Jangan lupa di enter dulu karena saya sudah meng-enter dan membuatnya sebelumnya. Lalu di sini kita akan dibuatkan file mahasiswa controller yang mana isinya adalah proses index, function create, store, show, edit, dan update juga destroy atau menghapus. Nah, semua ini function ini sesuai yaitu create, read, update, dan delete. Kalau delete di sini terlihat namanya destroy. Kalau read di sini terlihat namanya show. Lalu index, store ini untuk penyimpanan atau create ya. Create nanti kan otomatis melakukan penyimpanan. Nah, kalau Anda membuat PHP controllernya tanpa resource atau PHP Artisan make mahasiswa controller tanpa resource ini, maka function show, store, index, dan lain-lain itu enggak ada atau dihilangkan. Jadi kalau Anda nantinya udah expert bisa nggak usah pakai resource saja untuk memudahkan atau mengefisienkan codingan Anda. Selanjutnya kita udah bikin controller mahasiswa, lalu kita membuat settingan di bagian routes untuk jadi kalau kita mau mengakses ke mahasiswa, dia akan ngambil dari mahasiswa controller. Nah, kita buka di routes ya, routes web, dan di sini tambahkan route resource. Resource ini ngambil dari semua yang ada di dalam mahasiswa controller jika mengakses ke mahasiswa. Nah, ini kita udah routes-nya udah oke. Sekarang kita membuat tampilan. Nah, tampilan ini ada di bagian views. Views ini kita bikin folder dulu, new folder namanya mahasiswa. Lalu di dalam mahasiswa kita bikin index.php. Nah, ini dan juga pastikan pada saat proses copy paste ini semua harus satu baris. Jadi ini ya, mahasiswa edit MHS, ini harus satu baris seperti ini. Jadi nantinya tampilan dari index.php ini nanti di bagian atas ada proses tambah data, ada tombol tambah data. Di mana tombol tambah data ini akan mengarah ke bagian mahasiswa.create. Atau nanti kita tambahkan di bagian mahasiswa ada bagian create atau pembuatan data. Lalu di bawahnya lagi nanti kita akan ada name, nama, jurusan, dan action atau proses yang mau kita bikin. Prosesnya ini bisa update atau delete biasanya. Name, nama, ini judul bagian atas ya. Nah, datanya ini ada proses perulangan nih. Perulangan dari data yang ngambil dari tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini ngambilnya dari sini. DPPA1 yang telah kita bikin di pertemuan sebelumnya, yang mana tabel mahasiswa dengan data yang ada seperti ini, yaitu name, nama mahasiswa, dan jurusan. Lalu selanjutnya di sebelahnya, ini kan tabel ya bentuknya, sebelahnya ada jurusan. Jurusan ini bawahnya action, nanti di bawahnya ada edit dan juga delete. Ada proses pengeditan dari data ini dan juga proses delete atau penghapusan data yang akan kita pilih.
Nah ini. Berarti kalau ada tampilan for each seperti ini, berarti akan tampil dua data ini. Ada name, nama mahasiswa, jurusan, dan bagian kanannya ada tombol, ada pilihan action, yang mana di sini ada delete dan update sesuai yang kita bikin di sini. Nantinya tampilannya. Lalu selanjutnya kita udah tampilan, sekarang kita bikin isian dari controller kita, atau tampilan awal dari controller mahasiswa itu akan mengakses apa? Yaitu mengakses ke mahasiswa atau data yang ada semua ditampilkan. Ini kita lihat public function. Public function ini kan public function index ini kan menampilkan semuanya. Jadi kita harus menampilkan all dari data mahasiswa, karena kita akan membuat tampilan data mahasiswa. Oke, ini mahasiswa. Dolar mahasiswa sama dengan dia akan ngambil app mahasiswa titik 2 all. Jadi ngambil data dari dolar mahasiswa adalah app, lalu di app bagian mahasiswa atau model mahasiswa. Nah, model mahasiswa ini dia ngambil data dari tabel mahasiswa. Makanya kontrol ini disebut menyambungkan antara model dan views, ya seperti ini tadi. Nah, dia akan ngambil data dari model mahasiswa dan ditampilkan return view mahasiswa index. Ini dia akan mengambil mahasiswa, di dalamnya ada index. Nah, di sini return view mahasiswa, di dalamnya ada file index atau tampilan utama. Dan kalau di situ di index ini ngomong mahasiswa, dolar mahasiswa, ya berarti dia akan mengambil dari dolar mahasiswa. Dolar mahasiswa apa? Dolar mahasiswa ya tadi yang ada di dalam model. Oke, itu dia. Selanjutnya konvensi model mahasiswa ini sudah kita bikin sebelumnya. Kita melindungi atau agar data kalau memanggil tabel mahasiswa itu nggak usah tambahin S. Nah, kalau kita lihat di localhost kita akan coba pastikan PHP Artisan serve Anda dihidupin ya. Kalau punya saya udah saya hidupin. Nah, dia akan mengambil data di sini. Nah, ini ada kesalahan nih. MHS name, dia itu belum connect ke database kita. Makanya kita harus cari solusinya dulu. Ada apa nih kok belum tampil? Kita akan melihat di view kita. For each dolar mahasiswa. Kita akan di controller mahasiswa kita. Salah. Hanya salah. Oke, kita lanjutkan. Jangan lupa penamaannya yaitu index.bleed.php ya. Tadi saya penamaannya index.php. Lupa bahwa di Laravel ini kan adanya template engine yang harus untuk tampilan harus ada bleed-nya. Jadi index.bleed.php baru bisa membaca data yang ada di dalam
database kita. Saya tadi kebingungan karena kenapa nggak kebaca, ternyata hanya karena index.bleed.php. Kita udah bikin controller kita untuk menampilkan. Sekarang saya kembalikan seperti tampilan saya sebelumnya. Oke, selanjutnya kita udah punya tampilan, kita akan merubah untuk inputan. Nah, kita harus menambahkan untuk penginputan, jadi bisa menginputkan data dan akhirnya nanti masuk ke database kita. Kita copy paste aja, dan juga jangan lupa kita juga bikin create.bleed.php di dalam folder mahasiswa kita, karena semua proses CRUD mahasiswa ada di folder mahasiswa. Masuk ke resource view dan kita bikin folder mahasiswa tadi, di dalamnya baru kita kasih create.bleed.php. Nah, ini copy paste udah, jangan lupa dirapikan untuk pembuatan tampilannya, tampilan input ya. Kita akan membuat tampilan input. Nah, ini paling penting kalau ada kayak gini harus menjadi satu baris. Form ini juga kita nanti ada inputan name, nama, nanti name ada nama, dan juga jurusan nanti ada pilihan ya, pilihan option value-nya ada 3, yaitu sistem informasi akuntansi, sistem informasi teknologi, sistem informasi dan teknologi komputer. Kita rapikan dulu. Ini kita titik ini kita tap untuk menggeser ke dalam. Titik ini juga. Oke, biar cepet langsung aja. Kita udah bikin inputan ya. Selanjutnya kita akan mengedit bagian controller kita. Controller mahasiswa ya, mahasiswa controller masuk. Karena kita mau melakukan penginputan, berarti function create. Function create-nya nanti akan menampilkan tampilan dari yang kita bikin tadi, view kita. Yaitu kalau klik inputan berarti masuk ke folder mahasiswa dengan nama filenya create.bleed.php. Oke, kita coba cek di sini. Kita punya data seperti ini ya, tampilan mahasiswa. Lalu kita klik tambah data, harusnya masuk ke data input data mahasiswa yang kita bikin tadi. Nah, ini placeholder ya, masukkan NIM Anda. Ini masuknya ada di dalam placeholder. Jadi kalau kita mau merubah tampilan dari masukan NIM Anda, tinggal dirubah di bagian placeholder aja. Oke, udah simpan data nanti masuk ke submit. Submit ini dia akan memasukkannya ke bagian mahasiswa.store atau penyimpanannya. Penyimpanannya ini belum kita bikin. Nah, ini baru kita kalau simpan data dia akan masuk ke public function store atau proses penyimpanan. Nah, dari inputan yang ada di name, nama dan jurusan dia akan ditangkap di bagian sini, yaitu menangkap request dari name, nama dan jurusan, baru nanti disimpan di bagian sini. Menyimpannya akan mengkoneksikan ke model kita, yaitu folder app. Lalu di dalam folder app ada file mahasiswa. Ini untuk file model kita, baru nanti ada script save, ini untuk menyimpan dan akan tersimpan di database kita. Oke, sekarang kita akan bikin
controller kita. Ya, controller kita untuk store, untuk penyimpanan ya. Untuk penyimpanan kita ambil yang proses penangkapan dulu, penangkapan data. Yang diinputkan di view kita ada 3, yaitu name, nama, dan jurusan. Ya, kita tangkapnya pakai get ini tadi, get nama yang kita input atau nama di create ini. Nah, ini. Oke, sekarang kalau udah ditangkap baru proses penyimpanan. Proses penyimpanannya akan berhubungan dengan model kita. Model kita ada di dalam folder app, file mahasiswa. Lalu baru proses simpan. Proses simpannya scriptnya yaitu save ini. Untuk mencocokkan data berarti kan untuk field name dia akan menginputkan atau menyimpan di $name. Field nama mahasiswa dia akan nama mahasiswa itu harus sama dengan database kita. Di database kita ada di sini ada mahasiswa name nama underscore MHS. Nah, ini harus sama nih, nama MHS dan juga jurusan, name, nama, dan jurusan. Karena ID dan create add dan updated add ini inputan otomatis. Kalau ID ini urut 1, 2, 3 karena auto increment, created add ini ada di timestamp yang kita bikin kemarin. Lalu kalau sudah kita klik simpan, kalau udah proses melakukan penyimpanan, otomatis dia akan masuk ke redirect ke halaman utama yaitu halaman mahasiswa.index. Ya, kita udah membuat proses penyimpanan. Nah, kita coba dulu nih. Kita reload dulu. Kita akan inputkan ini contohnya Galenolan Sia, lalu klik simpan data. Nah, otomatis ngambil ke halaman utama yaitu halaman indeks dan data kita sudah tambah nih di sini. Dan kalau kita lihat di database kita akan terjadi penambahan data yang sesuai yang kita inputkan. Oke. Nah, ini jamnya ini salah karena ada problem di bagian time di phpMyAdmin. Oke, lanjut kita akan melakukan proses perubahan data. Perubahan data ada di, kita bikin tampilannya dulu. Kita akan bikin namanya edit.bleed. Kita akan sesuaikan dengan nama function yang ada di controller. Edit.bleed ya berarti nanti urusannya dengan function edit di bagian function mahasiswa controllernya. Oke, kita rapikan. Kita ada ini proses edit. Nah, kalau kita klik sebuah baris, dia akan menampilkan data yang dimaksud. Jadi kalau klik ID Galiset tadi, kalau klik Galiset berarti Galiset berarti tampil data yang sebelah-sebelahnya ini. Yang penting kita rapikan dulu. Nah, ini nanti kalau ada perubahan, kalau kita klik untuk yang mau kita edit, dia akan ngambil data mahasiswa ID berapa, itu ngambil dari yang kita klikkan. Oke, yang sini yang atas sudah, kita tambahkan yang bagian bawahnya. Nah, ini kalau batal berarti on click history go -1, berarti kembali ke halaman sebelum yang kita klik ini atau halaman indeks ya kalau yang ini. Lalu kalau sudah tampilan selanjutnya kita bikin di controllernya, mahasiswa controller di bagian edit. Nah, edit ini kan dia requestnya adalah $ID karena dia akan ngambil berdasarkan ID yang kita klik.
Oke, sekarang kita reload ya. Reload. Jadi kalau kita klik edit, dia akan muncul nih ID. Kalau kita kalau kita lihat di kiri bawah ada tulisan mahasiswa /1/edit. Nah, satu ini diambil dari ID yang kita sorot. Nah, ini kalau kita raska berarti kalau yang raska kita sorot berarti ID-nya kan 2. Kita sorot raska mahasiswa 2 dan kita sorot garis mahasiswa /3/edit. Oke, kita coba klik edit. Nah, ini otomatis mengambil data dari si selfie dan kita ganti coba Jackie Chan itu dan kita update data, otomatis dia akan berubah. Di sini kita raska tadi, raska apa sih? Raska belum terjadi perubahan, berarti ada yang kurang karena kita melakukan edit doang. Nah, kalau setelah kita edit atau kita pilih kliknya, kita membutuhkan proses penyimpanan atau proses update. Nah, inilah proses update-nya nanti di dalam sini. Kalau kita cek di sini di view kita dia akan, kalau kita klik simpan untuk bagian proses editnya, update data ini maksudnya Jackie Chan update data, dia akan cuman ngambil data aja, belum terjadi proses penyimpanan. Makanya kita butuh namanya update untuk proses selanjutnya dari proses editing. Update kita butuh model mahasiswa, find or fill. Nah, berarti ini berdasarkan ID yang diklikkan. Kalau nggak ada berarti proses gagal. Dia akan menangkap data yang kita pilih tadi, yang kita ganti tadi. Dia akan menangkap data name, ya ngambil dari name, nama underscore MHS, yang fieldan nama MHS, ngambil dari nama, jurusan, dan proses simpan untuk proses penyimpanan ke database kita. Nah, udah, kita coba lagi Jackie Chan atau Andy Lau gitu ya. Kita coba klik update data. Nah, ini sudah melakukan penyimpanan yaitu di Andy Lau. Atau Galiset kita coba ganti menjadi Joki. Nah, ini udah prosesnya udah melakukan perubahan di nama. Kita udah melakukan update, kita udah menampilkan data, mengedit data, sekarang kita akan menghapus data. Nah, menghapus ini malah lebih gampang lagi, tinggal dicari aja fieldnya atau ID-nya udah ketemu. Kalau udah ketemu langsung kita hapus berdasarkan ID yang kita klik atau kita pilih. Kalau udah melakukan penghapusan, maka otomatis return menampilkan halaman utama yaitu mahasiswa.index. Kita udah copy paste scriptnya. Nah, kita punya Joki ya, sistem informasi akuntansi. Kita klik delete, nanti akan ada muncul ini pop up, apakah yakin mau dihapus beneran. Kalau yakin baru dihapus. Ini tapi belum berhasil, kita coba lihat apa masalahnya. Namun kalau untuk penghapusan, kalau untuk proses penghapusan kita membutuhkan root tambahan yaitu root destroy. Jika nanti masuk ke mahasiswa hapus dengan ID yang kita pilih, dia akan mengakses ke mahasiswa controller @destroy. Karena resource ini enggak disupport. Kalau kita cek di sini,
di roots kita. Di roots kita ini, roots ini untuk mahasiswa kontrol dia hanya mengcover selain destroy. Maka kita membutuhkan yang get untuk proses penghapusan. Kita coba lagi ya, delete, yakin. Nah, maka data di mahasiswa Joki itu akan terhapus. Kalau kita lihat di sini juga akan terhapus. Itu dia proses CRUD kita, yaitu menampilkan, mengisi data, yaitu tambah data, mengedit data, dan juga menghapus data dari mahasiswa. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk pembuatan jurusan, dan selamat mengerjakan untuk bagian jurusannya. Nanti bisa dikumpulkan ke e-learning bsi.ac.id. Oke, silakan dicoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.